Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya sayangi, bertemu lagi dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi ukuran pemusatan data. Baik, untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebenarnya untuk materi ukuran pemusatan data pada sesi ini mungkin sudah dikenal ya oleh teman-teman semuanya. Jadi apa saja sih dalam sesi ini yang akan kita bahas ya, khususnya terkait ukuran pemusatan data. Nah, ini dia kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa ya setelah mengikuti sesi ini atau pertemuan ini. Baik, kompetensi yang akan dicapai nanti diharapkan mahasiswa mampu menentukan rata-rata dari data yang tersedia atau disebut juga dengan min. Yang kedua, nanti mahasiswa mampu menentukan median atau nilai tengahnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan modus atau yang sering disebut sebagai data yang sering muncul. Jadi di sini nanti dalam menentukan rata-rata, median atau modus itu tidak hanya menentukan rata-rata, median, modus dari data tunggal, tapi juga kita akan mencoba menentukan rata-rata, median, modus dari data berkelompok. Seperti yang kemarin sudah teman-teman buat ya, atau teman-teman susun, yaitu berasal dari data yang disajikan dalam tabel distribusi data berkelompok, tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Baik, kemudian langsung kita masuk pada materi yang pertama tentang rata-rata atau min. Sebenarnya ini sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa ya. Apalagi kalau kita menggunakan Microsoft Excel, itu kita bisa langsung menentukan datanya di input ke Excel, kemudian kita tinggal memasukkan rumus, sudah muncul hasilnya ya. Tapi secara rumus nanti kita lihat dulu bagaimana menentukan min. Di sini ada contoh ya. Ada contoh yang bagian kanan, definisi dari min itu adalah rata-rata dari himpunan bilangan ya, atau himpunan bilangan ini bisa kita artikan juga sebagai sekumpulan data. Contohnya di sini adalah ini ada sekumpulan 5 data. Ya. Ada 17, kemudian data kedua 17, ini data pertama 17 nih, data kedua 17, data ketiga 18, data keempat 21, data kelima 27. Nah, berapa rata-rata dari 5 data ini? Maka caranya adalah kita jumlahkan semuanya ya. Kita jumlahkan semuanya, kemudian ada berapa datanya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, jumlah dari semua data ini dibagi dengan frekuensinya, yaitu 5. Ya, jadi jumlahnya ini 100 ya, jumlah kelima data ini 100 dibagi 5 banyaknya data. Nah, rata-ratanya adalah 20. Nah, sebenarnya min atau rata-rata ini nanti saat teman-teman sudah menjadi guru itu akan sering ditemui ya. Teman-teman bisa menentukan rata-rata dari hasil belajar siswa yang diajar oleh teman-teman. Mungkin kalau dari PAI nanti bisa memperoleh rata-rata nilai PAI siswa kelas 8 misalkan. Kalau dari prodi PGMI maka nanti bisa memperoleh rata-rata hasil belajar dari siswa kelas 5 atau siswa kelas 4 dan seterusnya ya. Ini sering digunakan dalam statistika untuk menentukan sebenarnya di mana sih pusat dari data yang kita miliki. Kemudian di sini untuk rumusnya, jadi ini untuk menentukan rata-rata hitung dari n buah data itu adalah data pertama ditambah data kedua ditambah data ke n atau sampai data terakhir ya, dibagi dengan banyaknya data. Ya, ini sudah ada keterangannya. Ya, kalau di sini 17 ini merupakan data pertama, 17 yang kedua merupakan data kedua, 18 merupakan data ketiga, 21 merupakan data keempat, kemudian 27 ini data kelima. Berarti ada berapa data? Iya, betul sekali, ada 5 data. Artinya N di sini adalah 5. Ya, jadi 17 tambah 17 tambah 18 tambah 21 ditambah 27 dibagi 5. Hasilnya itu merupakan rata-rata atau min ya, hasilnya 20.
Berikutnya, ini merupakan contoh soal untuk menentukan rata-rata. Jadi tersedia 8 mahasiswa, data tinggi badan 8 mahasiswa ya. Mahasiswa pertama tingginya 158, mahasiswa kedua tingginya 170 cm, siswa ketiga tingginya 165 sampai siswa ke-8 tingginya 175 cm. Teman-teman diminta untuk menentukan rata-rata dari tinggi badan 8 siswa ini. Bagaimana caranya? Iya, betul sekali. Jadi semua data ini dijumlahkan. 158 ditambah 170, ditambah 165, ditambah 172, ditambah 178, ditambah 162, ditambah 160, ditambah 175. Hasilnya nanti dibagi dengan, betul sekali, dengan 8. Ya, karena N-nya adalah 8. Nanti silahkan dicari. Ya. Begitu pula untuk nomor 2. Baik. Nah, berikutnya kita akan menentukan min dari data berkelompok ya. Jadi di sini ini sebenarnya sama dengan dengan materi minggu lalu, yaitu merupakan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, bagaimana kita akan menentukan min dari data berkelompok atau datanya tersaji dalam tabel seperti ini ya. Untuk menentukan rata-rata dari data berkelompok ini, kita bisa menggunakan rumus yang ada di samping kanan. Ya. Jadi, X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2, kemudian X3 dikali F3, sampai dengan Xn dikali Fn dibagi dengan banyaknya data, yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah Fn. Nah, di sini kita kan hanya baru diketahui intervalnya ya, kelas intervalnya, kemudian frekuensinya atau Fi. Nah, kemudian X1 ini apa? X1 ini merupakan nilai tengah kelas ke-1. Jadi ini kelasnya ya, kelas ke-1. Maka kita cari nilai tengahnya. Bagaimana cara mencari nilai tengahnya? Cara mencari nilai tengahnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya. Kemudian F1-nya, ini kan ada F1 ya. F1-nya yang mana? Yang ini F1-nya, yaitu 2. Di sini kan frekuensi Fi. Nah, I-nya ini tergantung kelasnya. Jadi kalau kelas 1 berarti ini merupakan F1. Kemudian kalau 8 ini, karena dia di kelas 2, maka disebut sebagai F2. Nah, nanti tinggal dikalikan. Oke, kita coba ya. Kemudian ini F1 tambah F2 tambah F3 sebenarnya jumlah seluruh data. Jadi di sini. Kalau untuk contoh soal yang tersedia, ini Fn-nya adalah sigma F. Sigma Fi-nya adalah 30. Jadi jumlahan ini semuanya itu sama dengan 30. Mari kita coba. Nah, ini ya. Oke, kelas intervalnya adalah sekian. Kemudian kalau frekuensinya kan sudah diketahui di soal. Yang kita cari adalah titik tengahnya. Nah, cara mencari titik tengah ini bisa kita lakukan. Bentar. Nah, untuk nilai ini, titik tengahnya ini bisa kita peroleh dari ini ya. Kalau untuk XI ini ya, kalau XI berarti untuk kelas pertama itu kita sebut sebagai X1 ini. X1 itu bisa diperoleh dari kita lihat kelas pertama. Jadi kita lihat kelas intervalnya, kalau untuk mencari nilai tengahnya atau titik tengah itu adalah 21 ditambah 25, kita tuliskan di sini ya. 21 ditambah dengan 25 dibagi dengan 2. Ya, jadi batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Hasilnya adalah 46 bagi 2 ya, hasilnya 23. Nah, ini. Oke. Hasilnya adalah 23. Ini untuk kelas yang pertama ya. Kemudian kalau kelas yang kedua, di kelas pertama kita taruh di sini. Kemudian kita ambil ini saya taruh di sini. Kita ambil kelas yang terakhir ya. Kita ambil kelas yang terakhir. Berarti di sini X-nya X berapa? X6 ya, kita ambil X6. Nah, X6 nanti yang lainnya bisa dicari sendiri ya. X6 berarti di sini batas bawahnya adalah 46 ya, ditambah dengan
Berapa batas atasnya? Ya, 50. Oke, ini ya, kita lihat dari sini. Ini kelas 6 kan intervalnya ini. Jadi tinggal 46 ditambah 50 dibagi 2. Hasilnya adalah 48. Nah, ini ya. Ini 48. Sama kan ya? Nah, ini cara untuk memperoleh XI, nilai tengahnya. Kemudian berikutnya setelah memperoleh nilai XI, maka tinggal frekuensinya dikali dengan nilai tengahnya. Jadi di sini 2 dikali 23 hasilnya 46. 8 dikali 28 hasilnya 224 sampai terakhir. Nah, di data ini semuanya FI kali XI ini nanti dijumlahkan. Oke. Jumlahnya adalah ini, sehingga untuk memperoleh nilai rata-ratanya itu jumlah dari FI kali XI dibagi dengan frekuensinya. Jadi 1020 dibagi 30. Hasilnya adalah 34. Jadi min dari data di atas adalah 34. Ya, itu untuk mencari rata-rata dari data berkelompok. Oke, di sini juga ada contoh, nanti saya berikan kepada teman-teman ya. Ada contoh soal. Nah, di sini soal min, median, dan modus. Nanti teman-teman bisa melihat proses untuk menentukan min, median, atau modusnya berikut dengan contoh soalnya. Ya. Oke, ini ya contoh yang tadi. Langkah-langkahnya ada di sini. Ya. Oke, median dulu. Berarti kita ambil ya modus. Maaf, min. Nah, ini minnya. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Jadi ada kelas intervalnya seperti ini, frekuensinya sudah ada, maka kita tinggal menentukan nilai tengahnya ya. Nilai tengahnya kemudian FI kali XI, ini tuh hasilnya berapa ya. Nah, ini ada contohnya. Nih, silahkan nanti dilihat ya di file yang saya sediakan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang median. Tadi kita sudah menentukan rata-rata, sekarang kita akan menentukan median. Apa sih median itu? Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data setelah data itu diurutkan. Jadi di sini ada kata kuncinya setelah data itu diurutkan. Terkadang kita memiliki data tapi belum terurut. Artinya terurut di sini adalah data itu sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Nah, bila ada banyaknya data ganjil, maka median akan diperoleh tepat pada data yang berada di tengah-tengah kelompok. Tapi kalau datanya genap, maka nanti kita bisa mencari rata-rata dari dua data yang berada di tengah. Sebelum ditentukan mediannya, ini data yang ada harus diurutkan dulu, ya, harus diurutkan dulu. Kemudian median untuk banyaknya data ganjil adalah seperti ini. Data ke n plus 1 dibagi 2, atau ditulis x n plus 1 per 2. Kemudian untuk banyaknya data, median untuk data yang banyaknya genap atau banyak datanya genap, maka seperti ini. Setengah dari data ke n per 2 dikurangi data ke n per 2 plus 1. Atau ditulis seperti ini. Jadi rata-rata dari dua data yang berada di tengah. Baik, ini contohnya. Contohnya median. Median dari 17, 18, 21, dan 27. Nah, ini kita lihat dulu datanya apakah sudah terurut atau belum. Ini sudah terurut ya, dari yang terkecil menuju ke yang terbesar. Jadi ini langsung bisa kita lihat letak medianya. Nah, kalau dilihat secara kasat mata, tentu saja yang di tengah adalah 18 ya. Dan 18 ini merupakan data ketiga. Nah, kalau kita rujuk ke cara penentuan median, banyaknya data ini kan ganjil ya, 5 ya. Maka kalau ganjil, ini kan 5. Ada 5 data. Berarti letak mediannya adalah data ke N-nya diganti dengan 5. 5 ditambah 1 hasilnya 6 dibagi 2, 3 ya. Jadi letak mediannya adalah data ketiga. Kita hitung dari kiri, 1, 2, 3 ya. Nah, mediannya adalah 18. Oke, kemudian kita masuk pada ini. Contoh soal lain ya. Yang pertama adalah kita menentukan median dari tinggi badan 9 mahasiswa. Nah, kita lihat dulu di sini datanya.
Ya, ada 9 data. Nah, kita lihat apakah data ini sudah terurut. Oh, ternyata belum, ya, belum terurut. Maka langkah yang kita lakukan adalah mengurutkan data ini terlebih dahulu. Kemudian menentukan letak medianya. Karena datanya banyaknya 9, maka letak medianya adalah data ke 9 ditambah 1 dibagi 2, sama dengan 5. Jadi nanti letaknya, setelah data ini diurutkan, maka letak medianya ada data ke-5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi medianya adalah 170. Oke, nanti silahkan dicoba untuk mencari median dari nilai UTS-PAI yang mana datanya sebanyak 20. Artinya di sini genap ya. Tentunya mencari mediannya akan berbeda dengan data yang banyaknya ganjil. Nah, di sini kalau 20 maka nanti letak mediannya adalah data ke 20 dibagi 2 yaitu 10 ditambah dengan data ke 10 ditambah 1, 11. Jadi nanti data ke 10 dan ke 11 dijumlahkan. Maaf, di sini salah ya, rumusnya harusnya ditambah. Data ke 10 dan ke 11 ini dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Akan tetapi untuk mencari data ke 10 atau ke 11-nya, itu kita harus mengurutkan data ini terlebih dahulu. Ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, ya, atau sebaliknya juga boleh dari yang terbesar ke yang terkecil. Baik, itu median untuk data tunggal. Kemudian untuk median data berkelompok, ini contohnya. Kemudian untuk menentukan median data berkelompok, ini adalah rumusnya, yaitu median bisa diperoleh dari LE, tepi bawah interval kelas median. Jadi nanti kita akan menentukan dulu kelas mediannya yang mana. Ya, apakah kelas ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, atau ke-6 yang menjadi kelas median. Kemudian ditambah C, yaitu panjang kelas interval, ya. Kemarin sudah bisa kita coba untuk mencari menentukan panjang kelas interval, yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. Kemudian di sini dikali dengan setengah dari N atau setengah total frekuensinya, N-nya di sini 30 ya, kalau contoh soal ini, dikurangi F besar E. Nah, kalau F besar E adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Kemudian FE frekuensi pada interval kelas median. Baik, mari kita coba untuk menentukan median dari data berkelompok ini. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan kelas mediannya terlebih dahulu. Di mana sih letak kelas mediannya? Nah, ini bisa kita lakukan dengan berbantukan kolom frekuensi kumulatif. Jadi di sini kalau untuk frekuensi kumulatif, ya, untuk kelas pertama itu ada 2 data, ya, atau data pertama dan kedua. Terletak di kelas pertama. Kemudian untuk kelas kedua itu merupakan data ketiga, ya, setelah 2 kan 3 ini ya, 3 sampai 10. 3 sampai 10 itu terletak di kelas kedua. Kemudian di kelas ketiga ini data berapa? Di atasnya 10 berarti 11. Data ke 11 sampai ke 19 itu terletak di kelas ketiga. Kemudian untuk kelas keempat ini adalah letak dari data ke 20 sampai 25 dan seterusnya, ya. Nah, di mana letak kelas mediannya? Nah, kelas mediannya di sini dilihat dari frekuensinya. Frekuensinya ini kan banyaknya genap ya, genap. Jadi nanti letak mediannya adalah data ke 30 dibagi 2, data ke 15 betul sekali berasal dari 30 dibagi 2. Kemudian karena dia genap, maka tidak hanya 1 mediannya, jadi data ke-15 dan data ke-16. Di mana letak data ke-15 dan ke-16? Tadi setelah kita lihat frekuensi kumulatifnya di sini ya, ternyata letaknya di kelas ketiga. Jadi nanti inilah yang menjadi kelas mediannya, yaitu kelas ketiga. Karena kelas ketiga ini terletak data ke-15 dan ke-16. Coba kita cek. Lihat frekuensi kumulatifnya adalah 19, artinya data yang terletak di kelas ketiga ini adalah data ke-11 sampai ke-19. Apakah data ke-15 dan ke-16 itu terletak di antara 11 sampai 19? Iya, betul sekali. Memang terletak di sini. Jadi kelas ketiga inilah yang disebut sebagai kelas median. Baik, kita coba menentukan mediannya ya.
Nah, ini jawabannya. Oke, jawabannya kita buka di file yang berbeda. Nah, ini jawaban dari contoh soal median tadi, karena kelas intervalnya adalah kelas ketiga ya, ini ya, 31 sampai 35. Oke. Nah, ini kita beri tanda blok pink ya, ini merupakan kelas median. Jadi artinya mediannya itu terletak di kelas ini loh. Ya. Nah, kemudian kita tentukan dulu, diketahui N-nya adalah 30, kemudian ini sudah ya tadi ya, mediannya terletak di data 15 dan 16, ini maka kita temukan bahwa kelas mediannya ada di kelas ketiga, kemudian, nah, di sini kita perlu LE, ya, tepi bawah kelas median. Maka di sini tepi bawah kelas mediannya kita ketahui bahwa intervalnya adalah 31 sampai 35 ya. Maka tepi bawahnya kita peroleh dari batas bawah ini. Kita lihat batas bawahnya 31. 31 tinggal dikurangi setengah. Ya, dari satuan terkecil berarti 31 dikurangi 0,5 atau dikurangi setengah. Hasilnya adalah 30,5. Inilah merupakan batas tepi bawah ya, tepi bawah kelas median atau LE. Kemudian panjang kelasnya, panjang kelas interval adalah tepi atas dikurangi tepi bawah, yaitu 35 ditambah setengah jadi 35,5, ini tepi atas. Kemudian tepi bawahnya adalah 31 dikurangi setengah. Atau mudahnya seperti ini, 35 dikurangi 31. Hasilnya adalah iya, 4 ditambah 1 ya. Karena di sini satuan terkecil, bilangan terkecilnya adalah satuan ya. Nah, satuannya terkecil itu kan 1, sehingga di sini 35 dikurangi 31 ditambah 1. Jadi 35 kurangi 1 4 ditambah 1 yaitu 5 ya. Oke, C-nya 5 sudah diketahui. N-nya berapa? N-nya adalah banyaknya data, tinggal kita lihat jumlah frekuensinya. Kalau 30 maka N di sini 30. Kemudian nah, frekuensi pada kelas interval, ya, frekuensi pada kelas interval, frekuensi pada interval kelas median, yaitu FE, frekuensinya berapa kelas mediannya? Ini ya, tadi kan kita kelas ketiga, frekuensinya adalah 9, maka F kecil E itu 9. Kemudian, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, itu adalah frekuensi kelas atasnya. Jadi di sini 2 kelas sebelum kelas median ini kan ada kelas 1 dan 2 ya. Nah, jumlah frekuensinya. Jadi di sini 2 ditambah 8 sama dengan 10 ya. Nah, hasil ini nanti tinggal dimasukkan ke rumus atau disubstitusikan di sini. Jadi LE-nya adalah 30,5, C-nya 5 panjang kelasnya, kemudian jumlah frekuensinya adalah 30 ya. F besar E-nya 10 ini, kemudian frekuensi kelas interval atau F kecil E-nya 9. Jadi di sini setelah dihitung ya boleh menggunakan kalkulator atau dihitung manual silahkan, maka diperolehlah mediannya adalah 33,28 ya. Ini. Kemudian kita median sudah ya, nanti teman-teman bisa mencoba contoh lainnya untuk menentukan median. Kita kembali ke materi yang berikutnya adalah modus. Nah, modus di sini diartikan sebagai kumpulan data yang paling banyak muncul ya, atau yang sering muncul. Jadi kalau misalkan dikatakan modus berarti itulah keinginan yang lebih ya, atau hal yang mendominasi. Jadi di sini juga begitu. Jadi data yang mendominasi atau bilangan yang mendominasi atau paling banyak. Nah, misal sekumpulan data 4, 6, 5, 7, 6, 8. Modusnya adalah berapa? Nah, kita lihat yang paling banyak muncul angka berapa? Oh, angka 6. 6 2 kali ya, di sini muncul 2 kali. Yang lainnya 1 kali, 6 muncul 2 kali. Maka artinya modusnya adalah 6, ya. Oke, kemudian modus dari sekumpulan data mungkin ada 1, 2 atau lebih, ya. Mungkin bisa
Bisa 1, 2, atau lebih. Bisa jadi tidak ada modus juga bisa ya, kalau datanya misalkan ini 4, 6, 5, 7, 8, ya 6-nya dikurangi 1, hilangkan 1. Maka itu dia tidak memiliki modus karena semua datanya sama-sama muncul satu kali. Artinya data tersebut tidak memiliki modus. Baik, nanti teman-teman bisa menentukan modus dari tinggi badan ini, ya, tinggi badan dan nilai UTS. Kemudian modus untuk data berkelompok. Oke, modus untuk data berkelompok ini ditentukan dengan rumus L. L ini adalah tepi bawah kelas modus. Ya, L ini tepi bawah kelas modus. Kemudian C ditambah dengan C. C ini merupakan panjang kelasnya. Kemudian dikalikan dengan D1 dibagi D1 ditambah D2. Apa itu D1? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Coba kita lihat di sini ya, manakah kelas modusnya? Nah, kalau kelas modus itu lebih mudah menentukannya. Kita lihat frekuensi yang tertinggi berapa di sini? 2, 8, 9, 6, 3, 2. Mana yang paling besar angkanya? Iya, benar sekali ya. Di sini frekuensi terbesarnya adalah 9. Jadi 9 inilah atau kelas ketiga inilah yang merupakan kelas modus. Oke. Kemudian yang dimaksud D1 adalah selisih antara 9 dengan kelas sebelumnya ya. Jadi 9 dengan 8. Selisihnya berapa? 1. Nah, itulah yang disebut sebagai D1. Kemudian kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 9 dengan 6. Selisihnya berapa? 3, iya betul sekali. Nah, itu yang disebut sebagai D2 ya. Oke, kita simak untuk contoh modus. Nah, ini contoh modus ya dari soal tadi. Oke, ini yang ketiga adalah frekuensi kelas interval modus ya. Kemudian kita cari tepi bawahnya sama, yaitu caranya dengan yang tadi LE ya, 31 dikurangi setengah, jadi 30,5. Panjang intervalnya C-nya adalah 5, kemudian D1-nya adalah 9 dikurangi 8, yaitu 1, ya. Kemudian D2-nya 9 dikurangi 6, yaitu 3. Nah, ini sudah ketemu semuanya. L-nya sudah ada, C-nya sudah ada, D1 dan D2 sudah tersedia, maka bisa kita substitusikan ke rumus ini. Jadi modusnya adalah 30,5 ditambah 5 dikali 1 dibagi 1 ditambah 3. Hasilnya 31,7. Nah, ini merupakan penjelasan untuk menentukan modus. Nanti silakan dicoba untuk data ini ya. Data ini menentukan median. Kemudian yang ini modus, ya silahkan nanti dicoba berapa sih modus dan median dari data yang tersedia. Baik, ini sedikit penjelasan tentang min, median, modus baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Yang mana ketiga komponen tersebut, min, median, modus merupakan bagian dari ukuran pemusatan data. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.